Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Imam Baihaqi, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan menerima manfaat pelayanan, yaitu masyarakat. Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman komitmen mutu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada pasal 4 tentang nilai dasar ASN, pada pasal 5 tentang kode etik ASN. Nilai dasar dan kode etik tersebut merupakan rujukan utama bagi seluruh penyelenggara pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Terdapat 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi mutu. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, efisien. Dan yang keempat, inovatif. Orientasi mutu yaitu berkomitmen untuk senantiasa melakukan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Selanjutnya, efektif dimaksud di sini yaitu berhasil guna menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Selanjutnya, efisien yang dapat diartikan berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Dan yang terakhir, inovatif. Suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya, indikator atau karakteristik nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, pemberian layanan yang cepat, tepat, dan senyum ramah. Yang ketiga, pemberian layanan sepenuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, tanpa pemborosan, dan merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang keempat, pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan. Yang kelima, pendekatan masalah dan inovatif dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, perbaikan secara keseluruhan melalui berbagai cara. Cara menjaga komitmen mutu. Kita dapat menjaga komitmen mutu dengan cara senantiasa memahami fungsi tugas pokok dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan, merencanakan target mutu yang ditampilkan, memahami karakter pelanggan, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan sepenuh hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan. Faktor-faktor penghambat perbaikan mutu ada 4. Yang pertama, faktor kemampuan. Yang kedua, faktor kualitas sumber daya aparatur. Yang ketiga, faktor dukungan pemerintah. Dan yang keempat, faktor kondisi kerja. Yang pertama, faktor kemampuan. Misalnya ada keterbatasan pegawai dalam mengoperasikan komputer sehingga pekerjaan terhambat. Yang kedua, faktor kualitas sumber daya aparatur. Banyak di beberapa kantor kekurangan pegawai atau yang memiliki kompetensi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Ketiga, faktor dukungan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk memperjuangkan status kepegawaian karena masih banyaknya honorer daripada PNS dalam sebuah instansi. Yang keempat, faktor kondisi kerja. Suasana kerja yang dapat mendorong aparatur dalam mengaktualisasikan potensi dan menampilkan pekerjaan secara baik, contoh kondisi kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Selanjutnya, solusi atau ide kreatif untuk mengatasi penghambat komitmen mutu. Yang pertama, alur pelayanan. Misalnya, kita ingin mengurus sesuatu, seringkali kebingungan, maka perlu dibuat dan dipajang di bagian depan kantor secara alur pelayanan. Yang kedua, peraturan syarat pengunjung. Yang ketiga, kunjungan secara online. Karena di masa pandemi ini, untuk pengunjung harus masih dibatasi dan sesuai dengan prokes yang ketat, dan diutamakan bagi pengunjung untuk melakukan kunjungan secara online. Sekian dan terima kasih.